Kegiatan pertama kami di Minangkabau Trip kali ini adalah melihat proses pembuatan daka-daka yang merupakan salah satu cemilan khas daerah Minangkabau. Di sini kami dapat melihat mulai dari tempat penyimpanan bahan utama, proses pencetakan, dan proses memasak dari cemilan ini. Pengalaman buat daka-daka. Berapa lama? Di sini kami juga diperbolehkan mencoba mencetak dan membuat bentuk daka-daka oleh kakak narasumbernya menggunakan cetakan khusus. Pada proses ini, terdapat 4 orang yang membuat dan juga mencetak daka-daka sebelum digoreng. Selanjutnya kita memasuki proses penggorengan daka-daka. Proses penggorengan daka-daka itu sendiri menggunakan minyak panas dan juga kayu bakar hingga berwarna kuning keemasan. Kegiatan selanjutnya adalah di Istana Pagaruyuang. Berikut adalah hasil wawancara yang kami dapatkan. Di istana ini itu kalau dihitung ada sekitar 40 jenis lah ukiran interior dan eksteriornya. Dan ukiran-ukiran ini sebenarnya juga memiliki nilai-nilai cerminan bagaimana tata kelola dan juga tata sosial orang Minangkabau itu sendiri. Dan inspiring ukiran itu biasanya itu diambil dari alam. Dengan ada wujud pakis, ada juga ada wujud bentuk rebung, ada juga bentuk dari binatang yang seperti kita kenal, ada yang kayak bebek, itik tulang patang, ada kudo mendongkak, kudo menyipak. Artinya sebuah inspirasi yang memang didapatkan dari alam itu sendiri, baik itu dari tumbuhan maupun dari hewan yang secara memiliki kehidupan sosial. Jadi di dalam istana sendiri kita memiliki tingkatan 3, ada 3 lantai dan juga memiliki banyak kamar. Secara konsep istana ini sama kayak rumah gadang. Rumah gadang itu kan sebenarnya adalah rumah yang dimiliki oleh warga setempat, kaum yang mana dihuni oleh kaum perempuan. Karena Minangkabau kita memiliki sistem peradaban itu menggunakan garis perempuan, matrilineal, yang mana itu membuat keberadaan perempuan itu penting. Nah di dalam istana sendiri pun yang dominan tinggal perempuan. Kayak contoh di lantai 1 kita jumpai ada 7 kamar. Yang dari sisi kiri ada 4, sisi kanan ada 3, yaitu semuanya adalah kamar bagi putri-putri raja yang sudah menikah. Dan juga terdapat kamar raja di sisi sebelah kanan yang ciri khas dengan kain berwarna hitam. Ada juga kamar si bondo kandol yang ciri khas kain berwarna kuning. Dan di lantai 2 ada kamar lagi yang memang itu diperuntukkan bagi putri-putri raja yang belum menikah. Sedangkan anak laki-lakinya sendiri itu tidak ada kamar. Konsep ada di Minangkabau, ketika mulai beranjak balik laki-laki itu dituntut tidurnya di surau. Belajarlah di sana. Nah, ada satu lagi lantai 3 itu fungsi ada tempat penyimpanan pusaka. Semacam ruang privasi, ruang sebagai bagi raja dulu menyimpan harta pusakanya pada masanya. Yang di tengah kita ini ada kain terjulai panjang, dan saya ada kain kasur kecil merah di tengahnya, itu adalah singgasana. Nah, tetapi singgasana itu yang didudukan oleh si bentuk kandung dulunya, bukan raja. Artinya perempuan yang dituakan di dalam istana ini dulu, beliaulah yang mengatur manajemen. Ini terdapat 72 tiang, di mana tiang itu merepresentasikan dari datuk-datuk dulunya yang ada di Minangkabau. Dengan keunikannya, seluruh tiang itu kalau diperhatikan tidak lurus, tapi miring. Oh iya. Nah itu sebenarnya dengan tujuan bahwasanya kemiringan tiang itu orang Minang sudah terpikirkan oleh mereka dahulu, sudah terprediksikan oleh orang Minang dahulu. Lihat bahwasanya di Sumatera Barat ini kita merupakan jalur patahan. Kita masih banyak sering terjadi gempa. Kita ada gunung berapi yang sampai hari ini masih aktif. Gunung Merapi masih aktif. Artinya Sumatera Barat merupakan pulau ataupun tanah yang tidak stabil. Makanya untuk kita supaya bertahan dari goncangan gempa, dibuatlah rumah tiang miring tanpa paku. Makanya kalau terjadi gempa dia akan ada fleksibilitas bangunan yang mana supaya tahan dari goncangan gempa. Keesokan harinya, kami berkunjung ke satu kehadapan Desike untuk melihat proses pembuatan songket. Di sini, kita dapat melihat kain songket dengan berbagai motif yang sudah dibuat oleh para pengrajin di sana. Ada juga dompet dan tas dengan berbagai macam motif dan warna yang dibuat dengan menggunakan mesin.
Kami juga diperbolehkan melihat proses pembuatan motif pada kain songket secara langsung oleh pengrajin di sini. Kain songket ini dibuat dengan teknik sisir yang menggunakan mesin khusus. Teknik sisir itu sendiri digunakan agar benang dapat terbagi dengan sempurna. Lalu benang-benang tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian untuk dimasukkan benang dengan warna yang berbeda sehingga menciptakan suatu motif. Keindahan budaya Minangkabau merupakan warisan luhur yang tercermin dalam berbagai bentuk hasil kebudayaan, mulai dari kuliner, arsitektur, hingga kain tradisional. Kuliner dakak-dakak misalnya, bukan hanya menggambarkan keunikan rasa, tetapi juga filosofi kebersamaan dan kekayaan rempah lokal. Istana Basa Pagaruyung menjadi simbol kemegahan dan kearifan lokal Minangkabau yang syarat nilai sejarah dan adat istiadat. Sementara itu, tenun songket Pandai Singke menampilkan keindahan motif tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas masyarakat Minang. Pelestarian budaya ini menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh masyarakat lokal maupun pemerintah. Upaya pelestarian bisa dilakukan secara konkret dengan sebagai berikut. Untuk pelestarian kuliner dakak-dakak, kita bisa mendokumentasikan resep dan teknik pengolahan secara digital atau cetak agar dapat dipelajari oleh generasi muda. Kita juga bisa mempromosikan dakak-dakak dalam festival kuliner atau destinasi wisata. Untuk pelestarian Istana Basa Pagaruyung, kita bisa melestarikan bangunan fisiknya melalui perawatan rutin dan restorasi sesuai dengan kaidah arsitektur aslinya. Kemudian, kita bisa menjadikan istana sebagai pusat edukasi budaya dengan museum interaktif dan pemandu lokal yang terlatih. Untuk pelestarian tenun songket Pandai Singke sendiri, kita bisa memberdayakan perajin lokal melalui bantuan modal, pelatihan desain modern, dan akses pasar yang lebih luas. Kemudian, kita bisa mengintegrasikan songket ke dalam fashion kontemporer agar tetap relevan di era modern. Edukasi dan promosi yang berkelanjutan, baik di sekolah maupun media sosial, juga menjadi kunci dalam menjaga eksistensi budaya Minangkabau. Melalui langkah-langkah konkret ini, keindahan budaya Minangkabau tidak hanya dapat dinikmati saat ini, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari identitas nasional yang membanggakan. Untuk pelestarian tenun songket Pandai Singke sendiri, kita bisa memberdayakan perajin lokal melalui bantuan modal, pelatihan desain modern, dan akses pasar yang lebih luas. Kemudian, kita bisa mengintegrasikan songket ke dalam fashion kontemporer agar tetap relevan di era modern. Edukasi dan promosi yang berkelanjutan, baik di sekolah maupun media sosial, juga menjadi kunci dalam menjaga eksistensi budaya Minangkabau. Melalui langkah-langkah konkret ini, keindahan budaya Minangkabau tidak hanya dapat dinikmati saat ini, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari identitas nasional yang membanggakan.